terlepas dari semua feedback negatifnya, tapi kalau gue udah ambil dari sisi positifnya, hashtag efek Indo Bersatunya tuh udah dapet karena akhirnya orang-orang ini berasa Indonesia yang main. Udah nggak ada tuh yang lagi dukung si A doang, si B doang. Bahkan event kita kalah pun ngedukung banget, walaupun sebenarnya ya gue lihat banyak yang juga masih nggak bisa percaya sama kenyataan gitu ya kan, cari kesalahan ya nggak apa-apa, berproses gitu ya kan, sampai akhirnya nanti kita bisa lebih dewasa gitu menyikapi hasil-hasilnya gitu. Dan terima segala kejadian yang emang udah terjadi gitu. Ya, terus kalau sendiri lu bilang efek Indo Bersatu berhasil apa enggak, gue bilang berhasil karena semuanya akhirnya mendukung gitu walaupun kalah menang ya kan. Terus kalah pun ya tadi walaupun caranya salah, ya menurut gue salah ya karena nggak elegan. Ada yang bilang gue, bang jangan kalah mulu bang, ya kan? Kita juga harus begini lah bang. Mindset kayak gitu ya. Kenyataan ya bang, kalau sendiri mereka begini gitu ya, misalnya gitu ya. Gue bisa deny sebenarnya. Ya, even nanti kalau sendiri kita mau fight, even kita mau apalah cari kesalahan orang terus kita menang, terus kita juara 1, apakah itu bakal lebih better buat lu? Iya. Apakah itu jadi lebih better sampai ada orang yang mungkin nggak terima kenyataan, bikin klasmen, terus tahu dia didiskualifikasi gitu. Iya tuh yang bikin postingan diskualifikasi itu kurang banget tuh. Ya, maksud gua lu terus bangga. Terus lu akhirnya seneng. Enggak. Gua rasa nggak lebih better. Yang lebih better adalah ya pilih kesatria aja. Enggak sih, ya udah segitu gitu ya kan. Ya udah masih banyak bisa. Free Fire-nya nggak mati di saat waktu kemarin. Itu masih ada lagi kan. Itu poin pentingnya. Nanti kita buktiin lagi gitu kan. Berarti kalau lu ngomong Free Fire belum mati, ini kita gambaran kasar aja. Menurut lo di luar lo yang garena representatif ya, lo anggap Free Fire dengan ekosistem kayak gini, dengan views YouTube yang luar biasa itu, Free Fire bakalan bertahan berapa lama lagi tahunnya? Gue nggak berani predik gitu ya karena gamblang aja bang, random. Remah-remah roti lah. Ya, gitu aja. Menurut gue kalau seandainya kita ngelihat Free Fire udah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Game kalau seandainya legit? Nah, game itu udah masuk di 3 tahun, berarti udah bagus banget. Bagus banget. Banyak game yang mungkin baru rilis terus ngilang. Oh iya benar, banyak. Benar. Tapi kita bisa stay sampai 3 tahun. Terus kalau gue dari sisi yang ngurusin turnamennya, ngelihat kalendernya, ngelihat apapun itu, gue ngelihat memang di setnya bukan cuma buat setahun 2 tahun. Iya. Berarti maksud gua balik lagi makanya tadi ke poin yang tadi kita lagi ngomongin ke industri produk gamenya bisa di package lebih bagus, balik lagi ke kalian semua yang nonton. Jadi kita juga harus jadi komunitas yang bagus. Punya sifat-sifat yang lebih dewasa. Karena nanti kalian yang sekarang lagi umur 13 tahun mau kan game misalnya sampai 10 tahun ya nanti kalian bisa bayangin nanti kalian di umur sekarang misalnya 13 tahun berarti nanti 23 tahun. Berarti saat proses-proses itu ya kalian bisa juga coba buat bantu game sendiri bisa legit sampai 10 tahun gitu dengan ikut andil ya tadi. Ikut andil. Jadi orang yang bagus dulu as a player-nya juga nggak melulu cuman ngelihat wah skinnya bagus gitu ya kan, atau enggak bang kenapa skinnya ini dikeluarin lagi, atau bang diamondnya mahal atau bagi diamond, enggak, tapi coba berpikir kritis gitu, oh kenapa ya skinnya bagus nih, harganya make sense nggak ya, atau kayak gimana. Kalau pola pikir kayak gini yang kalian bisa juga latih terus kritisin tapi dengan hal yang bagus gitu. Nah ini kan salah satu pemikiran yang bagus gitu buat kedepannya. Itu kalau kita ngeliat produk, ngeliat turnamennya, jangan dulu bang kok ada potensi si ini curang ya atau si ini begini ya, tapi cari solusi yang dari permasalahan tuh cari satu solusi juga, kritisin dengan solusi yang tadi. Jangan cuma lihat poin kesalahannya aja. Kesalahan tapi lu bisa solve masalahnya. Lu bisa coba sort out itu. Nah lu bisa bayangin kalau sampai pola-pola pikir yang kayak begini ada banyak, ada ribuan, ya berarti kan game ini juga jadi satu tempat lu belajar gitu ya kan. Nah nanti sampai akhirnya ya banyak masukan dari orang-orang yang pintar tadi, sampai akhirnya game juga ke depannya juga jadi lebih bagus kan gitu. Benar. Nah ngomongin
ngomongin soal dari kayak gitu pembelajaran. Nah, kita ngomongin belajar juga. Kembali lagi soal sisi coach. Lu kan sempet beberapa kali juga nemenin tim Indonesia ke internasional. Tadi gue sempat mention internasional. Lo apa sih kira-kira yang bisa lu bagi untuk temen-temen yang mungkin pengen jadi analisis atau coach? Secara garis besar. Gue clearin dulu ya. Kalau sendiri gue nemenin Air Force, Iya. nemenin IOG waktu kemarin, Dranix, Dranix. yes. Itu bukan Air Force bisa juara terus apa IOG bisa bukan. Iya. Jadi kalau seandainya lu tanya apa yang mesti gue bagi, kalau dari sisi teknis gue bukan coach yang profesional. Oke. Jadi gue rasa Bukan karena lu pelit nih ya, karena emang lu nggak bisa bagi juga berarti ya. enggak. Jadi kalau seandainya treatmentnya akan sangat berbeda gitu. Kalau seandainya gue waktu pas temenin ke sana, motivasi gue adalah gimana caranya tim-tim ini di saat butuh gue bisa kasih sesuatu yang di luar dari mereka punya. Karena kalau seandainya ngomongin game, mereka udah jago-jago. Betul. Yang bisa gue bagi waktu itu adalah nge-up mental, misalnya. Terus treatment gimana caranya pressure itu bisa berkurang. Oke, itu penting juga berarti ya dari coach ya. Apa namanya? Kalau ngomongin yang tadi internasional ya, yang gue bisa gue sharing itu gitu. Jadi kayak cuman paling presenting gue adalah up mental. Terus apa namanya, kayak lu misalnya apa namanya, gimana caranya pressure ini bisa berkurang. Minimalisir pressure. Bener, minimal pressure. Terus kayak di saat mereka kebingungan, lu bisa kasih satu input di luar dari perspektif yang dia lihat dari gamenya. Kasih different perspektif biar mereka punya perspektif lain yang lebih brighter. Bener. Oke. Udah itu aja sih menurut gue yang gue waktu itu kasih ke mereka. Karena balik lagi sebenarnya yang menang itu adalah mereka, bukan karena gue. Betul. Gitu. Yang mungkin ada sedikit lah kalau gue persentase paling cuma 5% lah. Yes. Enggak, maksudnya ini berarti penting banget nih. Jadi lu nggak melulu tentang yang namanya coach tuh, tentang strategi dalam in-game. Tergantung. Walaupun Jadi, emang tergantung timnya juga ya. Tergantung. Kalau lu tadi kan singgungnya internasional, men. Benar. Ya kan? Benar. Dan preparation gua bukan coachnya mereka. Benar. Ya yang bisa gua kasih adalah itu. 3 itu. Nah, kalau seandainya lu ngomongin coach secara keseluruhan, Itu secara garis masuk besar, juga ya. Enggak, beda dong. Maksud gua berarti ada proses di belakangnya lagi nih yang Ah, harus dijalanin. iya, gitu iya, kan. iya. Nah, itu panjang. Itu panjang. Nah, kalau seandainya lu mau tanya itu akan banyak materinya gitu. Benar. Gimana caranya si player bisa melakukan objektif segala macam. Nah, itu ada breakdownnya. Dan itu tergantung kapabilitas dari Si timnya coachnya juga dan sama coachnya juga. Timnya bisa cerna apa yang coachnya mau. Nah, ini yang biasanya sering jadi masalah Bang antara coach sama player. Yang harus dibikin klub itu strategi dari inside si coach atau chemistry-nya mereka dulu, Bang. Jadi gini, sekali lagi gue clear dulu, gue bukan coach profesional. Oke. Ini baik menurut lo aja. Oke. Ya apa? Kenapa gue bisa nyelesain bisa kasih input ini yang mau gue kasih tahu ini karena gue belajar dari beberapa coach Yes. dari game lain. Yes. Ya, atau mungkin dari pengalaman gue sharing dari coach-coach yang ada sekarang. Terus gue ngeliat juga apa namanya di luar negeri dulu, mungkin baru 5 tahun yang lalu. Yes. Gimana gue ngeliat ternyata pola-polanya seperti ini. Ya, sampai akhirnya gue punya pemikiran yang sekarang bisa share. Nah, jadi kalau sendiri lu tanya kenapa gimana caranya si pelatih punya konsep terus nanti bakal konflik bareng playernya atau gimana gitu ya. Nah, menurut gue sebelum lu tarik ke sana, lu itu datang ke sana harus punya respect yang besar dulu. I see. Respect yang besar ini lu harus script dulu dari satu apa namanya hasil. Kalau lu langsung misalnya ngomongin 18 tim yang main di liga besar, karena mereka orang-orang hebat. Betul. Nah, kalau lu misalnya masuk ke orang-orang hebat, at least lu harus punya portfolio yang bagus juga. Betul. Dan lu harus belajar. Nah, belajar itu ya nggak langsung ke tim gede. Lu punya portfolio misalnya ngelatih siapa, ya kan. Terus lu punya pola yang dirasa benar, ya kan. Sampai akhirnya lu bisa implementasiin ke sana. Nah, saat lu implementasi ke sana, banyak mungkin player yang
ragu apa. Nah itu yang gue bilang lagi, lo harus punya respect yang besar dulu sampai akhirnya mereka trust sama lo, percaya. Nah, Sebelum lo nanti jabarin lagi yang tadi gue bilang panjang nih. Yes. Panjang. Yes, itu bagian-bagian dari yang panjang juga itu kan. Panjang. Nanti ada breakdown apalah segala macam, tapi lo harus create itu dulu, reputasi. Nah, Create reputasi. yang jadi PR adalah bang, kalau seandainya gue misalnya langsung nyemplung ke Coach. coach tanpa pengalaman, itu yang pasti bakal banyak terjadi sekarang. Sekarang. Nah, yang paling penting adalah tadi, lu punya breakdown yang jelas, lu punya satu pemikiran yang sama dulu sama playernya. Yes. Harus terbuka mindsetnya, jangan cuman kayak gue punya satu breakdown yang seperti ini, lu langsung ngalap ke orangnya. Praktekin gitu ya. Nggak bisa. Tapi yang paling benar adalah karena lu juga belum punya reputasi, sharing bareng. Iya. Kira-kira metode A, B, C ini cocok nggak ya? Ah. Karena secara nggak langsung experience lu sendiri ya, syukur-syukur lu bekas juara dunia. Orang punya big respect ya karena lu juara. Iya, tapi lu bukan siapa-siapa. betul itu Nah, dia. Itu yang harus berarti lu juga harus punya respect sama player yang lu tanganin. Nah. Sharing bareng. Nah, Jadi nanti ternyata metode ini tujuannya ini loh. Kira-kira cocok nggak ya? Oh bang, ternyata tuh ada ini dari perspektif lu sebagai player yang udah lama, ini nggak cocok. Nah nanti di mix and match, dinamikanya kan nanti ya namanya lu nge-coach kan itu nggak cuma seminggu, 2 minggu, Betul. review segala macam, sampai akhirnya nanti ada pola yang mereka suka dan objektif yang lu set. Oke, itu tadi kan soal insight lah ya, apalagi untuk orang-orang yang mungkin dari luar player ataupun dari luar coach gitu. Nah, kalau misalkan player yang mau jadi coach, ini kan lagi banyak juga nih player yang Nanti langsung berangkat jadi di coach. season 3 banyak player yang dari player jadi coach. Oh ya. Dan itu gimana menurut lo? Apakah itu something yang sangat bagus? Bagus, tapi menurut gua jangan dulu nanti karena lu as a player lu bawa perspektifnya ya waktu pas lu lagi jadi player. Nah, ini yang gua takutin juga kan. Tapi dia punya modal, at least dia punya modal pengalaman sebagai player. Nah, berarti kan lu udah bisa step di mana kayak nggak butuh kayak diskusi lagi bareng player karena lu udah punya perspektif player. Syukur yang tadi gue bilang lu juara, benar, jadi punya respect lagi kan. Oke. Gitu. Nah, yang kalau modalnya kalau lu as player terus lu jadi coach, selain reputasi tadi, akhirnya lu punya respect adalah metodenya. Karena nggak semua orang tuh punya metodenya. Berarti teman-teman komunitas nih supaya dapat respect, kembali lagi harus benerin portfolionya dulu. Nggak bisa lu ucuk-ucuk langsung tok aku mau jadi coach di tim tier 1 atau tier 2 gitu ya. Bisa, tapi kalau seandainya yang tadi gue bilang catatannya ya lu punya metode yang jelas. Yes, lu karena nggak punya pengalaman lu harus open mind. Kita coba sharing bareng sampai akhirnya dapat satu metode yang udah disepakatin bersama. Okay. Nah sebelum itu kan lu harus punya metode. Nah benar. Balik lagi tadi pertanyaan lu as a player, ya balik lagi walaupun punya pengalaman yang nggak diambil sama banyak orang yang sekarang, makanya gue bilang gue cuma bisa refer 5 orang karena nggak punya metode yang lain tuh punya gitu metodenya, atau bahkan yang tadi nggak punya diskus bareng gua karena di open mind, oh ternyata ini loh gitu. Nah, gila kompleks banget nih sampai udah banyak sih, makanya kalau lu tanya dalam satu konten gini kayak nggak akan bisa, makanya gua tuh terbuka banget kalau seandainya ada satu kesempatan kita ngopi bareng, kita diskus bareng karena ada as a caster season besok jadi coach. Betul. Sempat diskus bareng hampir 10-15 menit atau 20 menit tentang metode yang tadi gue bilang. Karena panjang banget metodenya tuh panjang. Lu harus set gue udah breakdown ada 4 metodenya di channel gue. Sebelumnya. Jadi ada base-nya lah minimal 4, dan sekali lagi gue tekanin ini bukan metode dari ilmu pelatih profesional, tapi gue belajar dari pengalaman sama gue diskus bareng. Yes. So far metode itu pernah gue aplikasikan di salah satu tim e-sports yang gak bisa gue sebutin dan works. Ya, hopefully berarti pandemi ini kelar, nanti kita bisa nongkrong-nongkrong bareng-bareng sama teman-teman komunitas lagi ya bang ya. Biar kita bisa tukar pikiran, bisa sharing hal-hal yang memang diperlukan, apa sih yang lagi diperlukan sama komunitas, kita coba provide gitu ya bang. Oke bang, thank you banget ya bang, ini udah around 30 menit. Kita bahas lumayan banyak ya bang ya. Banyak. Thank you banget bang, sehat-sehat terus ya buat lo ya, dan juga semangat terus buat Free Fire, apalagi e-sport scene-nya nih, karena kan lo juga bagian yang ikut andil juga ngurusin kelangsungan e-sport scene ini ya. Rame-rame. Lu kadang-kadang nge-case lagi? Kadang-kadang kan nge-case lagi, lu masih mau nge-case? Terakhir
Lu bikin poster nggak tapi? Gua nggak mau ada drama ya. Channel gua tuh channel gua bukan tipikal yang bisa soal drama, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi gua harus tahu dramanya dan gua harus drive. Lu suka tapi yang drama? Enggak. Karena drama itu bagus kalau bisa di drive. Kalau bisa di drive, bener. Tapi kalau seandainya dramanya liar gitu aja dan lu nggak bisa drive ke circle yang menurut lu penting, itu bahaya. Oke, itu lagi artinya dari Bang El tetap positif aja, sikapin sesuatu walaupun itu drama, lu paling nggak harus punya konklusi ya Bang ya. Betul. Biar nggak liar dan nggak ada penyelesaiannya gitu ya Bang ya. Dan diselesainya nggak mesti semua orang selesai. Yang paling penting adalah circle-nya. Ini. Nanti kalau seandainya seluruh dunia harus selesai, dramanya nggak akan bisa. Nggak bisa ya? Karena pandangan orang pasti semua berbeda. Nggak mungkin bisa lurusin satu-satu. Betul. Ya kan? Jadi Betul. yang paling penting adalah circle itu, maksudnya tuh lingkaran-lingkaran yang memang secara dampaknya secara langsung Ada. itu mereka terkena serta gitu. terdampak. Nah, gitu gimana caranya circle ini bisa lu selesaiin semuanya. Nanti masalah circle yang lebih besarnya selesai atau enggak itu biarin aja, itu drama. Oke, thank you banget Bang El sekali lagi, intinya sehat-sehat terus dan sukses terus. Semoga 2021 ya, belum nyampe pertengahan tahun harusnya udah 1 juta ya. Apa tuh gua? Iya, subscriber. Iya, Amin ya. amin aja lah. Oke. Karena gua udah jelasin ya. Iya. Objektif gua. Yes. Dah, itu dia. Thank you banget buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa kalau suka boleh like, boleh share, juga boleh subscribe. Jangan lupa subscribe juga channel Bang Elaya. Terus juga sertain next lu kira-kira mau ngobrol sama siapa lagi, atau lu punya ide konten buat Bang Elaya, komen juga di kolom komentar. Akhir kata gua Jispen di sini dan gaming. Nggak ada gaming-gamingnya. Tapi Elaya gua gaming. clearin dulu nih. Oke. Di sini. Oke. Kenapa Elhaya Gaming? Kenapa? Terus banyak yang pada bilang, Bang, gaming itu tuh harus ada main game-nya. Enggak. Salah guys. Kalau lu mikir kayak gitu berarti sudut pandang sempit. Oke. Karena menurut gua nggak keluar dari pattern gaming gua. Apa itu? Even gua cuma ceramah atau ngomong atau gua nge-vlog, gua nggak lagi nge-vlog, gua lagi mukbang. Iya. Tapi vlog gua masih berurusan dengan Gaming industry. Bener. Oke, itu dia. Jadi itu dia kenapa mindsetnya Elaya. jangan kecil tapi harus luas. Gua ngeri kesian buat orang-orang yang punya channel gaming cuman bermain Terpaku sama game doang. doang, tapi lu sebenarnya bisa kembangin gaming itu luas. Oke, itu dia. Dah, itu aja. Ya. Oke, bye bye.